Hello, welcome to Virtus Talks, podcast di mana kamu bisa eksplor dunia IT dari tren sampai isu terkini. So, enjoy the podcast and let's start! Hello, welcome back to Virtus Talk. Dan saya Jeffrey akan membawakan podcast kali ini. Nah, podcast kali ini kita tetap akan membahas tentang teknologi. Nah, tapi sebelum saya membahas detailnya, saya mau tanya nih teman-teman Vitizen. Tahu nggak sih kalau dari Virtus sendiri, kita sekarang tuh udah punya 10 solution landscape. Nah, kita ketambahan 2. Jadi dari sebelumnya kita punya 8, sekarang kita punya 10 solution landscape. Nah, apa sih solution landscape yang kita tambahkan? Itu kita ada Artificial Intelligence atau AI, dan juga Apps Modernization. Nah, untuk itu kita akan bahas lebih detail kenapa sih Virtus itu menambahkan 2 solution landscape itu, apa sih penyebabnya, apa sih solusi yang bisa dibawakan oleh Virtus. Nah, kita akan bahas lebih detail bersama General Manager dari Virtus Teknologi Indonesia. Kita sambut Pak Herman. Oke. Perkenalkan, saya Herman, saya General Manager di Virtus Teknologi Indonesia. Oke, halo Pak Herman. Halo, apa kabar Jeff? Baik Pak. Pak, kelihatannya udah jarang di kantor, nggak jarang ya. Sibuk nih Pak ya. Biasa, kita sering muter-muter. Muter-muter keliling. Nah, gini Pak, jadi kan sebenarnya kita udah sepakat, maksudnya bukan bersepakat sih, kita ngelihat kan dari tren juga. Nah, makanya dari Virtus kan juga harus up to date dengan tren, makanya kita nambah nih solusi di solution landscape kita. Jadi kita menambahkan ada Artificial Intelligence dan juga Apps Modernization. Ya, nah, betul. kita mau lebih bahas nih Pak, lebih detail. Nah, mungkin kita bahas dari yang Artificial Intelligence sendiri. Nah, sebenarnya kalau AI itu kan kita sudah tahu lah Pak, AI dimanapun, sosmed kita ngomong AI, orang awam pun banyak sekali ngebahas AI. Cuman mungkin saya lebih mau spesifik Pak, dari sisi enterprise bisnis itu sendiri. Melihat AI itu seperti apa, realitinya seperti apa sih Pak, dari Bapak sendiri? Sebetulnya kalau kita lihat kan hype-nya AI ini sedang berkembang pesat di Indonesia gitu ya. Walaupun kalau kita bicara AI sebetulnya dari 10 tahun, 20 tahun yang lalu pun sudah ada. Oke. Jadi banyak enterprise customer kita sebetulnya sudah menggunakan AI. Contohnya misalnya di bank sudah mengimplementasikan AI. Contohnya untuk fraud management atau predictive analytics itu dari 10 tahun yang lalu mereka sudah implementasi. Nah, cuma sekarang kan ada yang namanya Gen AI. Ya, makanya Gen AI itu. Semua menjadi hype baru, semua orang pengen tahu, semua orang ingin ikut di sana gitu ya. Jangan sampai ketinggalan. Nah, kalau kita bicara dengan Gen AI, memang terjadi perubahan atau lompatan yang cukup jauh lah. Di mana AI yang dulunya hanya satu arah, kalau sekarang kan kelihatannya dengan adanya LLM dan Gen AI, kita bisa berinteraksi secara lebih manusiawi dengan AI. Nah, itulah yang membuat seakan-akan ada AI jenis baru lah gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau dari enterprise menanggapinya dari dulu tuh sudah ada, sebenarnya bahkan sudah menggunakan, cuman mungkin dengan ada istilahnya kayak bukan adopsi, kayak journey, kayak apa next level dari AI di mana ada Gen AI, generative AI, di mana itu kan generate something, bisa generate yang sesuatu yang baru lah sesuatu yang baru dengan kita memberikan sebuah kayak ya mungkin pertanyaan, prompting lah istilahnya kan, kalau kerennya kan prompting kan. Jadi seakan-akan kita bisa berinteraksi lebih human dengan AI gitu ya. Oke, nah tapi sebenarnya kalau dari market itu sendiri, maksudnya dari enterprise khususnya ya. Nah itu untuk melihat tren yang sebenarnya kayaknya kan generative AI ini kan kayak dibentuknya bukan dari enterprise market kan, sebenarnya trennya kan, hype-nya kan. Betul. Bisa dibilang seperti itu kan. Nah di enterprise market tuh melihatnya dari sini tuh apa sih, apa yang harus disiapkan, apakah harus ngikutin atau ya kan dunia AI juga ada the next levelnya atau gimana sih Pak? Betul, tentunya enterprise juga nggak mau ketinggalan dengan yang lain ya. Jadi mereka juga berusaha untuk catch up di area AI ini. Nah, jadi kalau kita lihat belakangan ini banyak enterprise yang sudah mulai mencoba mengimplementasikan Gen AI. Contohnya kalau kita lihat customer service yang dulunya menggunakan chatbot dan berinteraksi dengan kaku, kalau kita sekarang berinteraksi dengan chatbot yang lebih modern kan lebih human. Ya, kita seakan-akan ngobrol dengan orang, bukan dengan mesin gitu ya. Perusahaan enterprise mempersiapkan supaya bisa memiliki chatbot yang lebih human itu, maka mereka harus mempersiapkan infrastruktur Gen AI yang baru. Selain itu, mereka juga harus siapkan datanya. Datanya, ya. Itu dua hal yang penting. Kemudian jangan lupa juga ada satu hal yang juga penting adalah governance-nya.
kita nggak boleh melupakan bahwa governance adalah satu komponen yang penting juga di GenAI ini. Iya, berarti kan sebenarnya ketika enterprise itu mau istilahnya bukan ngikutin tren sih, tapi lebih ke ya memang marketnya ke sana, ya istilahnya kan bisnis juga harus mengikuti kan. Betul. Ke arah mana dan tapi ketika itu relate ke IT, tim IT kan, pasti mereka juga di challenge tuh sama owner bisnis Ya, kan, pasti betul, kan. betul. Apa sih yang disiapkan? Nah, mungkin yang tadi kan infra yang pasti. Infra di mana harus mendukung dengan AI, Gen AI, lalu tadi data. Karena kalau data kayak kita udah sering bahas ya. Data itu data is a key, data is Iya, betul. data is Data is new oil, aset lah ya. aset gitu kan. Intangible asset. untuk Intangible perusahaan. asset. Nah, lalu berikutnya yang penting itu adalah kita bahas dari sisi tadi governance dan relate ke security yang pasti kan. Pasti. Pasti kan. Tentu itu yang penting, tapi belum semua aware. Oke, menarik sih Pak. Nah, mungkin ini, tadi kan kita udah bahas. Nah, sebenarnya tuh pengen ngelihat adalah dari sisi global. Nah, dari sisi global sendiri sebenarnya apa kayak survei lah. Itu bahwa market size dari AI itu akan terus growing gitu dari tahun 2020, 2021 dan seterusnya, dan akan terus meningkat. Forecast-nya itu bahkan bisa sampai sekitar 10 kali lipat dalam 5 tahun ke depan. Nah, itu kan dari luar. Nah, dari Bapak sendiri melihatnya kalau di Indonesia sendiri tuh ada impact-nya nggak sih sebenarnya? Tentunya begini, kalau perusahaan-perusahaan enterprise mulai masuk ke area ini, berarti mereka akan mempersiapkan secara infrastrukturnya. Ya. Ya. Tentunya infrastrukturnya harus mendukung, pertama, data yang akan dimasukkan itu pasti besar sekali. Oke, ya besar sekali. Semakin besar, AI akan semakin pintar lah. Ya, makanya secara infrastruktur pasti terjadi growth yang besar sekali karena data juga besar. Ya. Kemudian selain itu kita tahu bahwa infrastruktur AI itu butuh server-server khusus yang memiliki kemampuan computing di GPU-nya. Itu terjadi growth juga yang besar di sisi GPU-nya. Ya. Selain itu kita juga jangan lupa bahwa kita juga butuh mengamankan. Ya. Jadi sistem ini kita sudah develop, selain itu kita juga harus amankan. Jadi dari sisi cyber security-nya juga akan butuh pengamanan khusus, sehingga terjadi growth juga di sana. Nah, kalau tadi udah bahas di infra, terus bahas security, pertanyaan lebih sederhana nih, next ini adalah dari sisi Virtus sendiri gitu. Mungkin lebih ke solusi apa sih yang bisa dibawakan gitu? Mungkin ada penambahan, mungkin lebih detail, nggak apa-apa. Ini kan produk yang kita bawakan, Pak. Apa nih? Jadi kalau untuk Virtus sendiri, pertama kan kita udah main di sisi infrastrukturnya. Iya. Nah, tentunya infrastruktur yang kita sediakan harus mensupport AI juga. Ya, jadi ada beberapa produk, contohnya ada Dell, Yes. ada Exfusion. Mereka adalah penyedia server. Tentunya mereka juga mau bermain di area AI, maka mereka menyediakan AI ready server ya, yang dilengkapi dengan GPU gitu ya. Nah, selain itu tentunya kita juga butuh storage. Nah, storage-nya juga harus besar karena harus menampung data. Ya. Kita punya storage dari Dell, dari Huawei. Nah, selain itu kita punya beberapa platform tambahan. Jadi selain infrastruktur, kita juga punya platform yang bisa membantu si end user mendevelop journey AI-nya. Ya. Jadi kita ada platform dari Red Hat, Ya. nah, kita punya platform dari Redis, dan ada beberapa lagi contohnya Elastic dan Confluent. Ya. Mereka adalah platform yang bisa membantu customer untuk siap di AI journey ini. Oke. Nah, itu kan tadi ngomong infra, platform. Nah, dari pengamanannya sebenarnya apakah akan sama gitu dengan apa yang udah existing atau sebenarnya ada pengamanan security solusi khusus gitu sebenarnya? Sebetulnya kalau kita lihat ini kan sebetulnya infrastruktur IT lah ya. Iya. Mereka datang dari vendor yang sama. Iya. Jadi sebetulnya mereka hanya menambahkan dengan adanya hype AI ini, berarti mereka harus ikut juga di journey-nya, sehingga mereka ikutan lah. Jadi saya ambil contoh misalnya Redis. Redis yang dulunya hanya untuk database in memory, sekarang dia masuk juga ke area AI. Begitu juga Confluent, begitu juga Elastic. Semua bermain di area AI.
Oke, berarti sebenarnya tetap kalau untuk artificial intelligence seperti ini adalah dari Viltus benar-benar fokus bagaimana membantu teman-teman Citizen, customer itu untuk ikut journey dari sisi istilahnya membangun fondasi. Betul. Jadi kita membantu customer menyediakan fondasinya. Kita menyediakan mulai dari infrastrukturnya, kemudian platformnya, supaya customer ready untuk ikut di journey AI ini. Wah, menarik sih Pak. Jadi sebenarnya kan kita juga udah punya 8 yang landscape itu kan juga udah banyak sekali mix dan itu mendukung dengan ada AI di mana kayaknya itu jadi harus berdiri sendiri kan. Kenapa? Karena kan kayak unik kan. Karena kan pasti. Betul. Jadi dengan adanya hype AI ini kita juga mau ikutan lah. Jadi karena prinsipal juga ikutan ke arah hype AI ini, maka kita buat pilar baru yang khusus menggrouping solution yang ke arah AI. Ke arah AI. Tapi mungkin ada bocoran Pak, mungkin ada penambahan solusi baru nggak Pak? Bukan di AI gitu atau kita mau nambah produk baru Pak, kira-kira ada nggak Pak? Di sisi AI kita akan terus menambah produk-produk baru yang bisa membantu customer untuk berselancar lah di journey-nya AI gitu ya. Selain itu kita juga bermain di pilar tambahan satunya lagi, yaitu modern apps modernization. Apps modernization. Oke, nah ini yang menarik nih, karena Bapak udah spill tentang apps modernization, dan langsung nih lah Pak. Sebenarnya kalau untuk apps modernization itu kan biasanya orang akan relate itu kan dengan software, maksudnya mungkin kayak software house, kan karena aplikasi kan. Nah sebenarnya apa korelasinya tuh dengan Viltus? Mungkin sebelum itu Pak, biar lebih paham apa sih app modernization gitu yang di sini solution ini. Mungkin saya ceritakan background lah ya. Backgroundnya kenapa terjadi apps modernization gitu ya. Kalau kita lihat ke belakang semasa sebelum pandemi, kita kan bisa melakukan kontak manusia to manusia. Kemudian dengan adanya pandemi terjadilah perubahan di mana kita mengalami kesulitan untuk melakukan kontak face to face. Nah, dengan begitu banyak perusahaan yang melakukan digital transformation, yaitu di mana dipaksa sebetulnya ya. Pada saat itu karena kita tidak bisa berinteraksi dengan langsung, maka mereka mencari cara lah bagaimana mereka tetap bisa melayani customer, bagaimana tetap bisa melakukan kontak dengan nasabah seperti itu. Nah, artinya yang mereka lakukan adalah melakukan digital transformation di mana sistem-sistem yang tadinya butuh operator, contohnya kalau kita ke bank, kita mau store, biasanya kita datang ke kasir. Betul Pak. Kemudian kasir melayani kita, transaksi semua diinput oleh kasir. Nah, dengan adanya digital transformation, semua sistem yang ada di perbankan itu, contohnya di perbankan lah ya, itu di-extend langsung ke end user, di mana supaya end user bisa berinteraksi dengan sistem tanpa adanya bantuan operator. Nah, dengan demikian mereka harus mulai membangun dari sisi infrastrukturnya, kemudian platformnya dia harus rubah juga sampai aplikasinya. Di mana tadinya kalau kita butuh pengembangan bisnis di bank itu kan biasanya dengan mudah dia bisa tambah cabang atau tambah mesin ATM. Betul. Kalau dengan penambahan cabang dan ATM, transaksi yang terjadi itu tetap melalui operator. Sehingga dengan mudah kita bisa melakukan sizing sebetulnya. Nah, kalau kita tambah satu cabang, berarti kan kita bisa menghitung berapa operator di cabang tersebut dengan bertambah. Dengan bertambahnya operator tersebut, kita bisa menghitung berapa jumlah transaksi yang akan bertambah. Tapi pada saat kita mengextend sistem ini langsung ke end user, nah ini terjadilah perubahan. Ya, di mana kita nggak pernah tahu berapa jumlah transaksi yang akan terjadi. Karena masing-masing end user akan berinteraksi langsung dengan si sistem tersebut. Nah, dengan demikian mereka melakukan digital transformation dan dengan demikian pula kita harus melakukan modernization terhadap application yang sudah ada. Oke, sebenarnya kalau didetailkan itu berarti kan sebenarnya secara apps modernization itu salah satunya adalah juga menguntungkan dari sisi bisnis kan, dari sisi pasti kan. Betul. Dan harus dihitung ya, itu nanti kan pasti ada hitung-hitungan. Nah, tapi kan sebenarnya ketika kita pindah seperti itu, pasti kan ada tantangannya kan, Pak.
Nah, pasti kan banyak kan tantangannya. Kalau kita lihat dari sisi keuntungan, mereka tidak perlu lagi menambah cabang, menambah ATM, karena semua langsung ke akses ke end user. Tapi dari sisi satunya lagi, juga akan mengalami kesulitan untuk mempredik berapa jumlah end user yang akan mengakses terhadap sistem kita. Ya, betul. Sehingga kita membutuhkan suatu platform atau suatu infrastruktur yang elastik. Ya. Elastik maksudnya kalau kita jumlah usernya bertambah, berarti sistem yang melayani user itu pun harus bisa bertambah. Ya. Misalnya hari ini di pagi hari mungkin hanya 10 orang yang mengakses, tapi di siang hari pada saat makan siang tiba-tiba menjadi 1.000 orang yang mengakses. Nah, dengan demikian kita harus menyediakan sistem yang bisa elastis. Pada pagi hari hanya cukup 10 orang yang diberi akses, sedangkan siang hari sistem harus bisa melayani 1.000 orang. Dengan demikian, kita menyediakan beberapa tools tambahan, aplikasi tambahan, platform tambahan, sehingga sistem yang melayani end user ini bisa bersifat elastis. Oke. Nah, tapi kalau kayak begitu yang legacy pasti tetap juga harus di-adjust dong, Mbak. Misalkan kayak mungkin kalau terkenalnya relate dengan istilahnya kan zaman sekarang ada nyebutnya adalah monolithic application atau microservice application. Nah, itu relate nggak sih Pak ke apps modernisasi? Relate. Jadi kalau dulu kan kita punyanya monolithic application. Jadi semua aplikasi ditaruh di satu server melayani user yang sudah bisa kita prediksi jumlahnya. Sehingga sizing servernya kita bisa hitung di awal. Nah, tapi dengan adanya digital transformation ini, dengan user mengakses langsung ke sistem, kita harus merubah desainnya dari monolitik menjadi microservices architecture. Di mana dengan microservices architecture ini, kita bisa membuat sistem menjadi elastis pada saat dibutuhkan, baik compute, baik networknya, maupun storage-nya bisa bertambah secara elastis. Pada saat tidak dibutuhkan, dia bisa mengecilkan dirinya sendiri. Ya. Kita punya beberapa produk yang mensupport tersebut, sistem tersebut. Contohnya kita punya Red Hat OpenShift. Red Hat OpenShift, ya. Dengan Red Hat OpenShift ini, kita bisa membangun sistem dengan bersifat kontainer, di mana kalau dibutuhkan, dia bisa menambah instant yang dibutuhkan. Pada saat instant tersebut tidak dibutuhkan, dia akan destroy. Jadi ketika membuat elastic dan itu instannya itu jadi kayak up dengan bertambah user dia up gitu. Betul. Bertambah user dengan dia up. Nah, pada saat usernya sudah selesai, dia bisa kita destroy secara otomatis. Secara otomatis. Nah, itu berarti salah satu yang memang mendukung dari solusi apps. Selain itu, Pak, mungkin apa? Selain itu, kita juga tahu bahwa user itu selalu menginginkan user experience yang baik. Salah satunya adalah kalau dia mau mengakses aplikasinya, berarti respon time dari aplikasi tersebut harus cepat. Kita punya beberapa produk yang bisa membantu supaya secara desain arsitekturnya bahwa infrastruktur ditaruh di atas kontainer, kemudian nanti kita taruh in-memory database, sehingga aplikasi akan jauh lebih responsif dibandingkan teknologi lama. Sehingga user pada saat mengakses aplikasi tersebut mendapat user experience yang baik. Oke, berarti ada tambah juga berarti di Virtus solusinya tadi apps-nya dan juga dari sisi bagaimana mengaksesnya itu dengan dibantu tadi mungkin bisa dengan Redis ya. Kita punya Redis untuk in-memory database. In-memory, ada Confluence juga. Nah, Confluence ini kalau kita lihat kan kita akan buat aplikasi menjadi kecil-kecil. Yang tadinya monolitik besar satu, kita akan pecah-pecah menjadi aplikasi kecil-kecil. Nah, untuk menghubungkan aplikasi kecil-kecil ini, kita butuh satu tools lagi, yaitu bisa di-cover oleh Confluence. Sebenarnya apa lagi, Pak? Sebenarnya kan berarti kan kalau di Virtus dengan banyak ya social landscape yang ini, berarti dari Virtus itu menjahit, dari kita sendiri menjahit menjadi sebuah app modernization, di mana solusi-solusi itu membantu. Tadi kan udah aplikasi, ada juga mungkin di sisi ya, database-nya gitu. Kita ada nggak sih, Pak, kalau untuk database? Database juga kita punya. Jadi kita butuh database yang fleksibel juga kan. Nah, jadi kalau pada saat dibutuhkan kita bisa tambah compute power-nya, begitu juga storage-nya. Kalau kita menggunakan database yang lama, yang sudah dinosaurus lah gitu ya. Kalau pada saat kita melakukan expansion, berarti kita harus menambah server, kemudian kita harus melakukan migration.
kita punya Yugabyte, di mana setiap kali kita butuh compute tambahan yang baru, kita tinggal plug in satu server baru sebagai node tambahan, kemudian nanti Yugabyte akan menyesuaikan, dia akan menggunakan node tersebut sebagai resource tambahan. Oke, berarti udah cukup. Ada berapa tuh Pak? Ada banyak. Dan dari sisi yang lain, apps monetization kan pasti security-nya Pak. Kalau dari sisi security, apakah kita punya solusi yang fokus hanya ke security apps-nya sendiri Pak? Betul. Jadi kalau kita lihat, kalau dulu mereka cuma punya satu server yang perlu diprotect. Kalau sekarang dengan adanya microservices, setiap saat mungkin akan bertambah terus-menerus server-server baru, logikanya seperti itu. Maka kita juga perlu punya sistem security yang bisa mengadop kebutuhan tersebut. Jadi setiap tambahan node baru, kita perlu men-secure juga. Jadi istilahnya di sisi endpoint-nya dong berarti? Betul. Endpoint, tapi endpoint bukan di custom, di client bukan, kan? Ya. Tapi di jadi sisi servernya. Di sisi servernya. Kalau yang dari sisi code aplikasi bisa nggak sih Pak sebenarnya mengamankan? Nah, kalau dari sisi aplikasi, kita juga punya beberapa produk di mana setelah developer buat suatu aplikasi, kita harus men-secure. Betul. Ya, kita punya beberapa tools untuk melakukan scanning apakah code tersebut yang sudah di-develop oleh si developer itu sudah secure atau belum. Kita punya OpenText, kemudian kita juga punya Black Duck untuk melakukan scanning terhadap si aplikasi. Scanning terhadap aplikasi. Jadi bahkan pengamanannya karena kita bahas bukan dari sisi infra saja, bahkan dari aplikasinya Pak diamankan. Betul. Takut ada celah atau apa Pak sebenarnya diamankan? Jadi sebetulnya bukan hanya kita perlu mengamankan secara infrastruktur, tapi secara aplikasi kita harus mengamankan dari sisi codingnya juga. Codingnya. Ya, contohnya kita mungkin sering mendengar SQL injection. Nah, sering itu. Berarti dari code-nya kita harus melakukan scanning untuk mendetek apakah si aplikasi tersebut nanti pada saat di-deploy ke production, dia vulnerable terhadap SQL injection. Oke, itu mungkin sederhana, tapi dicek lagi, jadi istilahnya kayak code-nya di-scanning sama mereka, dibaca sama mereka gitu ya? Betul. Kalau kita melakukan scanning secara manual, kita bisa bayangkan mungkin developer kita ada 20, kita ada satu orang yang melakukan scanning, entah kapan kita beresnya gitu ya. Dengan tools kita bisa lakukan automation, sehingga akan lebih cepat. Kayaknya kalau untuk yang solusi yang code, kayaknya jujur kalau bagi saya sendiri ya, saya kan kebanyakan main di infra. Nah itu menarik sih Pak, maksudnya kan berarti banyak juga, pasti teman-teman videonya juga berpikir, wah nih emang ada nih yang bakal punya otomasi dalam pengamanan khususnya di sisi codingnya, code-nya gitu. Ternyata ada ya Pak? Ada. Dan Virtus juga udah carry ya Pak untuk solusi itu. Oke, nah Pak, biar nggak tegang-tegang Pak, kita mau main games Pak. Nah kita ada game sedikit Pak. Boleh. Jawabnya itu cuman true or false, tapi nggak usah kasih alasan ya Pak. Nanti kecuali saya nanya alasannya Pak ya. Oke, true or false saja Pak. Oke, nah ini Pak, pertanyaannya sederhana sih Pak. Ini kita bahas dari sisi generative AI. Jadi generative itu cuma cocok untuk industri besar kayak perbankan atau telco aja Pak. True or false? False. False, oke. Nah, kayak Bapak udah pengen, reasonnya gini ya. Sabar Pak, jangan Pak. Oke, mungkin pertanyaan kedua. Apps modernization itu bukan hanya soal teknologi, tapi juga people dan juga prosesnya. True. Oke, nah ini yang terakhir sih Pak, pertanyaannya cuma 3 lah, kita simpel ya Pak. Nah, Virtus itu menambah solusi landscape baru ini, yang 2 solusi landscape baru ini untuk menjawab kebutuhan pasar yang semakin kompleks. True or false? True. Oke, nah mungkin yang ini Pak. Jadi ini pertanyaannya mungkin Bapak bisa jelaskan. Virtus itu melihat, tadi kemarin itu lebih detail, mungkin Bapak bisa kasih kayak summary lah istilahnya untuk yang kenapa sih jadi nambah 2 landscape ini dan juga yang akan sangat membantu di bisnis itu seperti apa gitu ke depannya? Oke. Sebetulnya kenapa kita menambah 2 pilar solution ini? Karena kita mau nggak ketinggalan zaman, sudah pastinya. Iya. Jadi customer tentunya dengan adanya era AI ini dan era modern apps, ini mereka juga butuh tambahan-tambahan solution. Tentunya kita nggak mau ketinggalan, maka kita berusaha mengikuti juga trennya, baik dengan existing principle yang sudah exist di Virtus, mereka juga berkembang ke arah sana. Selain itu, kita juga mencari produk-produk baru untuk membantu customer di sisi AI dan modern apps ini. Itu oke. Kalau produk baru ya nanti pasti ada dong Nah, Pak. Lagi ada. kita menjajaki yang Betul. mungkin yang fokus langsung ke AI-nya, apalagi mungkin di sisi apps modernization gitu kan ya Pak. Betul.
Saat ini kita sedang menjajaki beberapa produk baru yang memang khusus di AI, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Apalagi tren AI kayaknya tidak akan berhenti ya Pak. Betul. Saat ini kan baru hype. Nanti benar-benar implementasi akan bergerak ke arah yang lebih dibutuhkan lagi. Lagi. Oke, kayaknya nanti kita akan bahas lebih detail Pak kalau udah ada produknya Pak. Oke, sekali lagi thank you Pak Herman untuk waktunya untuk memberikan insight kepada teman-teman Vitizen. Oke, dan juga thank you teman-teman Vitizen yang sudah menonton podcast ini. Seperti biasa, teman-teman juga bisa komen untuk bisa kasih kita masukan mau bahas teknologi seperti apa di podcast ini. Dan juga teman-teman jangan lupa like dan juga share kalau merasa teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari podcast ini. Oke, sekali lagi, thank you for watching and see you in the next podcast. Bye-bye.